Nah, jadi Bapak Ibu, ya, sebagus apapun ibadah kita, sebaik apapun ketaatan kita, zikir dan tirakat yang Bapak Ibu kerjakan, kalau hati kita masih buta, tidak mengenal siapa yang menyembah dan siapa yang disembah dan apa buah persembahan, maka ibadah kita selama ini menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah. Ini yang mesti kita pahami, kita camkan ke dalam hati kita. La tasiul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kamu lakukan itu kalau kamu tidak mengenal aku. Berarti ibadah itu puncaknya musyahadah, penyaksian kepada Allah. Itu puncaknya Bapak Ibu. Maka ini yang diterangkan oleh Rasul. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya, seolah-olah kamu menyaksikannya. Makna ka'annaka itu benar-benar kamu melihat dan menyaksikan Allah yang kamu ingat itu. Ini Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu itu benar-benar hadir di dalam hatimu itu suatu keyakinan. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan hati yang yakin, maka yang dikatakan hati yang yakin itu adalah al-imanu kullu, adalah iman yang sempurna. Kalau yakin itu iman yang sempurna, maka iman yang sempurna itu kata Rasul, antuk minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu, di mana kamu benar-benar sudah menyaksikan Allah sempurna nyatanya pada dirimu. Maka pantaslah Imam Ali, Syekh Junaid, orang-orang arifin menjelaskan tentang rahasia beliau akan melaksanakan suatu ubudiyah dan ketaatan kepada Tuhan. Apa kata beliau? La na'budu rabbana lam yaro. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah belum kami melihat dan menyaksikannya. Makanya solat itu puncaknya penyaksian kepada Allah. Siapa solatnya tidak menyaksikan Allah, solatnya sah tapi batal. Sah dalam ilmu fikih, sah dalam ilmu syariat. Sah dalam ilmu fikih dan ilmu syariat itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi batal dalam bahasa tauhidnya karena dia tidak melihat dan menyaksikan Allah. Siapapun sholat yang tidak melihat dan menyaksikan Allah, dipastikan sholatnya itu menghayal, melamun. Asal jangan menggigau sih lah Bapak Ibu. Tahu menggigau? Makanya dikatakan oleh Rasul kepada kita, kamin qa'imin hazumin sholati at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan sholat, mengerjakan sholat yang wajib dan yang sunat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholat yang dia dirikan itu, melainkan at-ta'abu wan nasab. Hanya rasa capek, rasa lelah, panik siang dapat Bapak Ibu. Ala lusuh badanku, ala reot, ala usang, ala lapuk badanku Bapak Ibu, kena beribadah, tapi karena tidak mengenalkan Allah, maka ibadah yang dia lakukan itu tidak ada manfaat untuk dirinya. Itu yang katakan ibadah ritual saja. Ibadah rutinitas, tidak ada rohnya Bapak Ibu. Jadi kalau ibadah tidak ada rohnya, ya tidak ada rasa. Kalau tidak ada rasa, tidak ada nikmat. Itu ibadah yang mati itu. Makanya ibadah itu mesti kita kenal dengan Allah. Ini Allah katakan, wa aqimis sholata li zikri. Bisa Bapak Ibu baca tulisan ini? Enggak ada. Ustaz pun payah bacanya. Tambah jelek aja tulisannya.
Dirikanlah sholat itu untuk mengingat diriku. Lihat, jadi sholat itu mesti ingat Tuhan. Bukan sholat lupa. Banyak sholatnya lupa. Bukan sholat yang ingat. Sholat yang ingat itu sholat yang bagaimana? Ini yang disebut namanya sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khosyi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman di mana mereka khusyuk dalam sholatnya. Jadi ukuran khusyuk, standar khusyuk. Ingat Bapak Ibu nih. Bukan tahu arti, bukan tahu bacaan, bukan tidak melihat, bukan tidak mendengar. Kalau khusyuk itu tidak melihat, maka beruntunglah orang yang buta. Tidak mendengar, beruntunglah orang yang tuli. Tahu arti, beruntunglah orang Arab. Tapi sebenarnya khusyuk itu bukan itu ukurannya, li zikri. Ingat. Maka sholat yang tidak ingat akan Allah, itu disebut namanya sholat mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu masih dalam keadaan mabuk. Bukan mabuk karena minum, apa namanya itu? Minum keras itu apa namanya? Columbus. Apa namanya itu? TKW, tidak kenal wanita. Ya itulah miras tuh miras. Miras itu singkatannya apa? Minuman keras. Walaupun cair tapi minuman keras. Mabuk di situ Bapak Ibu bukan mabuk miras. Bukan mabuk karena minum whisky. Apalah namanya itu, itulah tuh. Bukan mabuk karena itu. Tapi mabuk karena dia tidak kenal akan Allah. Itulah orang yang tidak sadar. Ya, hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu benar-benar paham dan mengerti apa yang kamu ungkapkan, apa yang kamu baca. Jadi kalau orang mabuk nggak paham dia Bapak Ibu apa yang bacanya. Tak sadar di apa yang disebutnya. Baru sholatnya itu sah benar-benar. Kalau sholatnya itu tidak mabuk lagi, dah sadar dia. Siapa yang sebenarnya yang berdiri tegak betul itu? Siapa sebenarnya yang ruku, yang sujud, yang duduk? Siapa sebenarnya yang berkata itu? Itu tidak lagi katakan mabuk itu. Jadi kita mesti paham. Sholat itu mesti ingat. Syarat ingat ini adalah ma'rifatullah. Syarat ingat ini ma'rifatullah. Kenal dulu Allah. Kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah, ya, maka orang yang kenal Allah itulah sebenarnya orang yang liko. Apa liko tak? Basobo Bapak Ibu. Lihat tahu basobo? Basuwo. Berjumpa, bertemu. Tuh. Jadi syaratnya itu makrifat tuh liko lah tuh dah. Tak mungkin dia makrifat kalau belum berjumpa. Syarat liko, syarat berjumpa itu mesti musyahadah. Apa musyahadah? Menyaksikan. Ya, dia berjumpa Tuhan katanya. Tapi dia belum menyaksikan, bohong rupanya itu. Orang kalau jumpa Allah itu pasti menyaksikan tuh. Hakikat musyahadah penyaksian itu adalah muwajahah. Apa muwajahah? Bertatap wajah. Bertatap muka. Siapa yang telah bertatap wajah dengan Allahnya? Hari ini, saat ini, detik ini, maka akan terjadi namanya apa? Halo? Akan terjadi namanya fana. Siap-siap Bapak Ibu akan mati. Ya? Cepat Bapak Ibu makrifat, cepat pula matinya. Mau Bapak Ibu cepat mati? Mau, alhamdulillah. Yang tidak mau mati, tidak bisa makrifat.
Jadi kalau ingin makrifat, syaratnya apa tuh? Amati. Nah, bahasa ustadznya, syarat makrifat le namo bapak ibu berhenti jadi orang. Alai. Itu maksudnya tuh. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah jumpa Tuhannya, siapa yang sudah menyaksikan Tuhannya, siapa yang telah bertatap wajah dengan Tuhannya, fasadal jasad, maka dirinya hapus. Dirinya karam, dirinya sirna. Ketika dirinya fana, hapus, lenyap dan sirna, maka hakikat fana itu adalah, inilah hakikatnya baqo. Kalau hakikat diri fana itu adalah baqo, maka diri siapa yang berdiri di situ Bapak Ibu? Allah. Disitulah Allah mengatakan, Ana rabbaka usolli wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Akulah yang memuji, aku yang menyembahkan diriku sendiri, enggak ada siapa-siapa di situ. Ya. Baru dikatakan namanya sholat yang ingat itu. Dia yang ingat akan dirinya. Aku yang berdiri tegak betul itu, aku yang ruku, aku yang sujud, aku yang duduk. Tidak ada siapa-siapa. Maka siapa yang tidak mampu memahami akan rahasia hakikat sholat itu, maka sholatnya itu nggak ada artinya Bapak Ibu di sisi Allah. Itulah orang yang merampok hak Allah. Orang yang mencuri di dalam sholat. Apa kata Rasul? Man sholah sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad biha minallah illa bu'da. Tahu artinya? Enggak ya. Jadi jangan sok tahu. Man sholah sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf. Barang siapa yang mendirikan sholat, sholatnya tak mampu membawa dirinya kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan sholatnya juga tidak mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar, lam yasdad biha minallah ila bu'da. Sholatnya itu tidak akan mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Sebaliknya, sholat yang didirikan itu, sholat yang dia kerjakan itu membuat dirinya semakin jauh dengan Allahnya. Apa sebabnya? Karena dia mencuri di dalam sholatnya, dia merampok di dalam sholatnya. Kalau dalam bahasa fikihnya, kata Rasul, ini hakikat tadi ya. Secara ilmu fikihnya, ya, seburuk-buruk orang yang mencuri, kata Rasul, adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Bagaimana orang mencuri dalam sholat? Dia Rasulullah. Padahal dia dalam keadaan sholat. Orang yang mencuri di dalam sholat itu adalah orang yang sholat tidak ada tumak ninanya. Jadi kalau sholat tidak ada tumak ninanya, itu adalah orang yang merampok di dalam sholatnya. Tumak nina itu apa artinya? Halo? Berhenti. Ngapa berhenti? Halo? Tumak nina. Apa Pak? Tertib-tertibnya. Tumak nina itu adalah orang yang tenang. Tenang dia, yang sekejap dalam rangka membaca doa ruku, doa sujud tadi itu. Tenang itu. Jangan imam belum takbir, dia dah takbir. Imam belum ruku, dia dah ruku. Imam belum sujud, dia dah sujud dia itu. Berarti nggak ada tumak nina, itu yang merampok dalam sholat itu. Ya, tenang dia, ya sebatas dia membaca doa ruku, doa sujud tadi itu. Itu secara ilmu fikih. Tapi secara makna hakikatnya, tumak nina itu maksudnya tenangkan akalmu, tenangkan hatimu, tenangkan perasaanmu. Kalau akalmu sudah tenang, hatimu sudah tenang, perasaan sudah tenang, maka disitulah kamu tahu siapa yang berdiri itu yang sebenarnya. Siapa yang ruku itu yang sesungguhnya, siapa yang sujud dan siapa yang duduk itu yang sebenarnya. Itu yang tumak nina. Kalau kita masih merasa kita yang berdiri, belum tumak nina namanya. Kalau kita masih merasa kita yang ruku, belum tumak nina namanya. Kalau kita masih
saat kita sujud dan duduk belum dikatakan tumanina, itulah orang yang merampok hak Allah itu. Maka solatnya itu bukan bertambah dekat dengan Tuhannya, melainkan solatnya makin bertambah jauh dengan Rohnya. Makanya kita mesti memahami ini. Makrifat dahulu. Ini kuncinya Bapak Ibu. Nih. Setelah kita makrifat, di makrifat itulah likoknya. Di dalam liko itulah kita bermusyahadah menyaksikannya. Di dalam bermusyahadah itulah kita bertatap wajah. Di dalam bertatap wajah itu dari situlah diri itu fana di dalam wujud keakuan dirinya. Lenyaplah diri Bapak Ibu di situ. Barulah terjadi namanya baqo itu. Barulah sholatnya itu bisa ingat. Ingat yang bagaimana itu maksudnya? Apanya yang diingat? Dan bagaimana cara mengingatnya? Tentu yang diingat ini Bapak Ibu, yang diingat itu adalah dirinya. Yang diingat itu dirinya. Bagaimana kita mengingat dirinya? Padahal kita belum kenal dengan dirinya tuh. Untuk mengingat dirinya, kenalilah diri Bapak Ibu nih. Siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Disitulah dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan diri Tuhan. Karena diri Tuhan itu sudah wujud dan sudah nyata pada dirimu. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya rupa diri aku. Mana yang diri Allah itu dan mana yang diri Bapak Ibu itu. Supaya Bapak Ibu paham siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah. Sini nanti arahnya. Siapa yang menyembah. Dua, siapa yang disembah. Ketiga, apa buah persembahan. Ketiga, empat, apa yang dipersembahkan. Yang terakhir apa? Pak Haji? Di mana berdiri tegak kita menyembah tuh? Di mana? Di mana tempat tegak berdiri kita? Tegak berdiri kita menyembah itu di mana? Kalau kita dah paham diri Allah itu, ya, kita tahu rahasia hakikat solat itu yang sebenarnya. Tapi kalau kita belum kenal dirinya, maka kita akan nggak paham. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah itu. Yang diri Allah itu Bapak Ibu, itu yang disebut namanya dengan zat. Nih lihat Bapak Ibu, diri Allah ini, diri Allah itu adalah zat. Yang mana yang zat itu? Kan itu tuh. Karena setiap nama ada orangnya tuh. Kalaulah diri Allah itu adalah zat, ya, yang mana yang katakan zat itu? Ini Ustaz katakan, ya, sebagai pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Apa kata sahabat kepada Rasulullah? Aina kana rabbuna qabla ayakhluqal khalaq? Ya Rasul, di mana keberadaan Allah sebelum Allah menciptakan sesuatu? Sebelum Allah menciptakan aras, sebelum Allah menciptakan nur, sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah menciptakan makhluk. Aina kana rabbuna qabla ayakhluqal khalaq? Di mana keberadaan Allah itu? Maka dikatakan oleh Rasul, karena Allah fil amak ma tahtahu hawaun wala fauq
kahu hawaud. Sesungguhnya keberadaan Allah itu adalah fil amak. Amak itu dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap gulita. Maknanya dalam kehampaan, dalam kekosongan, dalam ketiadaan. Makna kekosongan, kehampaan, ketiadaan dan kegelapan itu makna yang sebenarnya la sautun wala harpun, tidak ada kata dan suara yang bisa dijelaskan karena dia berada dalam ini Bapak Ibu nih. Jadi apa namanya itu? Kosong. Ayat kosong ini yang dikatakan fil amak itu. Dalam keadaan kelam, dalam keadaan gelap, tidak bisa disebut. Tidak bisa dijelaskan Bapak Ibu. Kosong dalam ketiadaan, kosong dalam kehampaan. Lalu kapan kita bisa mengenal dirinya? Setelah dia mentajalikan dirinya. Tuh. Baru dirinya itu bisa dikenal, baru dirinya bisa disebut, baru dirinya bisa diceritakan. Baru dirinya itu bisa dilihat dan disaksikan ketika dirinya telah mentajalikan dirinya. Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Aku ingin dicintai. Kalau aku ni Allah, siapa kekasihku? Kalau aku ni Tuhan, siapa hambaku? Tapi kalau aku hamba, siapa Tuhan? Karena dia ingin dikenal Bapak Ibu. Fa khalaqtul khalqa li'arifani. Maka aku ciptakan sesuatu dari diriku. Itu bahasa fikih. Itu bahasa syariat. Kalau bahasa syariat, Allah menciptakan sesuatu. Allah menjadikan sesuatu. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan di luar dirinya, tapi di dalam dirinya sendiri. Namun bahasa tauhidnya jangan dipakai bahasa menciptakan. Jangan dipakai bahasa menjadikan. Bahasa tauhidnya itu karena Allah ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya. Wah. Mentajalikan dirinya, menyatakan dirinya, menzuhirkan dirinya, mewujudkan dirinya. Dari nol, kosong nih. Ini lihat Bapak Ibu. Dari kosong, dia mentajalikan dirinya. Nih. Itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad itu. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad ini yang disebut namanya tajali dirinya. Ini tajali itu. Kenyataan untuk memandang akan wujud rupa dirinya. Kalaulah dirinya itu kosong, hampa, tiada, maka wujud dirinya, rupa dirinya, bentuk dirinya, kezuhiran dirinya, ini yang disebut namanya nur. An-nur itu yang tajalli. Kalau Bapak Ibu tak lupa, ya, tajalli itu ini sebut namanya, sifat, maksudnya itu. Ini yang dikatakan namanya rupa. Ini yang disebut namanya bentuk. Ini disebut namanya wajah. Ini yang disebut namanya wujud. Jadi wujud, wajah, bentuk, rupa, sifat itu adalah nur-nur, inilah tajalli. Makanya Allah katakan